Shalom Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas tentang poligami. Nah, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berpoligami Bapak Ibu, khususnya di dalam perjanjian lama. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundi. Nah, tokoh lain juga yang punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu juga berpoligami Bapak Ibu. Misalnya Abraham, Yakub, Daud, raja-raja Yehuda setelah Daud. Nah, tidak heran kisah-kisah mereka itu dimanfaatkan oleh sebagian orang mengatakan bahwa poligami itu bisa dipraktekkan atau disetujui. Ada orang Kristen yang mau berpoligami memakai ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu juga boleh berpoligami dan Allah tidak marah akan hal itu. Dan mungkin juga Bapak Ibu pernah mendengar dari saudara-saudara kita yang dari Islam, mereka memakai ayat-ayat Alkitab khususnya dalam perjanjian lama untuk menunjukkan bahwa banyak nabi-nabi juga berpoligami. Artinya, poligami itu tidak dilarang. Nah, beberapa argumentasi seperti itu muncul mungkin untuk melegalisasi nabi junjungan mereka yang berpoligami. Namun, tentu saja kitab suci berulang kali memperingatkan untuk tidak berpoligami, artinya untuk tidak memiliki banyak istri. Dan itu bisa kita temukan di dalam Ulangan 17 ayat 17. Apalagi di dalam perjanjian baru, prinsip monogami satu laki-laki dan satu perempuan itu sangat jelas dan tegas, dan itu disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 7 ayat 2 dan 1 Timotius 3 ayat 2. Bahkan bagi seorang hamba Tuhan, yaitu penatua jemaat atau pemimpin jemaat yang sekarang bisa kita sebut dengan istilah pendeta, kalau berpoligami, maka itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang penatua atau penilik jemaat. Jadi kalau ada Bapak Ibu pendeta yang beristri lebih dari satu dan semuanya masih hidup dan tetap menyandang jabatan kependetaan atau keimamannya, maka kita patut ragukan orang itu adalah pengikut Kristus yang sejati. Nah, kembali kepada pembahasan poligami Bapak Ibu. Bagi sebagian orang yang mengkritik Alkitab, urusan poligami itu tampaknya kontradiksi. Perjanjian Lama menuliskan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang berpoligami, sementara di dalam Perjanjian Baru strict tidak boleh berpoligami sama sekali. Untuk jemaat yang kudus itu harus satu laki-laki dan satu perempuan. Tidak boleh berpoligami. Apalagi ketika Paulus menuliskan hal itu di dalam surat-surat kirimannya di dalam perjanjian baru, seolah-olah Pauluslah yang mengubah isi perjanjian lama, mengubahnya menjadi perjanjian baru. Padahal Bapak Ibu bukan hanya Paulus saja yang menuliskan harus memiliki satu istri atau satu suami. Rasul-rasul yang lain juga menuliskan hal itu. Nah Bapak Ibu, dalam Alkitab tidak pernah dituliskan bahwa poligami itu diperintahkan. Itu dulu yang harus kita pahami. Tidak ada perintah bahwa kita boleh berpoligami. Poligami hanya ditoleransi, bukan diperintahkan. Dan itu terjadi karena dosa. Karena sebelum jatuh ke dalam dosa, pasangan yang Tuhan tetapkan adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Satu Adam dengan satu Hawa, bukan satu Adam dengan beberapa perempuan. Nah, di dalam literatur ini Bapak Ibu, di dalam The Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, monogami adalah standar ideal Tuhan bagi umat manusia. Poligami tidak pernah diperintahkan oleh Tuhan, itu hanya ditoleransi. Sejak semula Tuhan menetapkan pola dengan menciptakan hubungan pernikahan monogami dengan satu laki-laki dan satu perempuan. Adam dan Hawa, Kejadian 1 ayat 27. Terbukti dalam pernyataan selanjutnya bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dalam bentuk tunggal, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Poligami tidak pernah ditetapkan oleh Tuhan untuk setiap orang dalam keadaan apapun. Mengikuti contoh yang ditetapkan Tuhan ini, monogami adalah praktek yang lazim dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai terganggu oleh dosa. Poligami pertama yang tercatat dilakukan oleh Lamek, dia adalah orang jahat di dalam Kejadian 4 ayat 23. Kristus menegaskan kembali maksud asli Allah dalam Matius 19 ayat 4, mencatat bahwa Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan dan menyatukan mereka dalam pernikahan. Hukum Musa melarang poligami, memerintahkan jangan memperbanyak istri, Ulangan 17 ayat 17. Jadi pada hakikatnya Bapak Ibu, poligami itu bukanlah aturan atau ketetapan dari Tuhan. Tetapi dengan adanya dosa, maka poligami itu pun terjadi. Lantas, kalau begitu, mengapa tokoh-tokoh Alkitab diizinkan Tuhan untuk berpoligami? Nah itu sama saja dengan mengapa Tuhan mengizinkan kejahatan terjadi dilakukan oleh manusia. Nah, Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk melakukan kejahatan atau dosa, Bapak Ibu. Diizinkan terjadi bukan berarti diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu sendiri bahwa tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan poligami harus membayar mahal sebagai konsekuensi bahwa mereka berpoligami, Bapak Ibu. Lihat Abraham, lihat Yakub, lihat Daud, dan lihat Salomo, serta raja-raja Israel dan Yehuda yang mempunyai banyak istri. Mereka membayar mahal karena melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Elohim.
Konsekuensi yang harus diderita dan dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab itu sangat jelas Bapak Ibu. Nah, kita sebagai pembaca harusnya melihat bahwa Alkitab itu memberikan informasi seperti ini kepada kita, bukan untuk dipakai sebagai dasar bahwa orang Kristen boleh berpoligami atau nabi boleh berpoligami. Tetapi kita harus melihat dari sisi yang benar, bahwa orang-orang yang melakukan poligami itu harus membayar mahal akan kehidupan dan keturunannya karena melakukan poligami. Jadi cara pandang kita Bapak Ibu harus benar. Bagi sebagian orang malah memakai kisah-kisah dalam Alkitab yang melakukan poligami untuk membenarkan poligami. Harusnya lihatlah bahwa poligami membuat kita membayar lebih mahal di kemudian hari Bapak Ibu, karena pada hakikatnya poligami itu melanggar ketentuan dari Tuhan. Nah, poligami itu sendiri biasanya berdampingan dengan perceraian. Dan Allah, Elohim, itu membenci perceraian. Dan itu bisa kita temukan di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Jadi, kalau ada Tuhan yang memerintahkan menceraikan istrinya, saya pikir itu bukan Tuhan yang sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang membenci perceraian. Sebagai kesimpulannya dalam literatur ini, penghakiman Allah atas poligami terbukti dengan contoh dan implikasi. Poligami pertama disebutkan dalam konteks orang-orang yang memberontak melawan Allah, di mana si pembunuh yang bernama Lamek mengambil bagi dirinya 2 istri, Kejadian 4 ayat 19 dan 23. Tuhan berulang kali memperingatkan para pelaku poligami tentang konsekuensi dari tindakan mereka, agar hatinya tidak berpaling dari Tuhan, sesuai dengan Ulangan 17 ayat 17 dan dibandingkan dengan 1 Raja-Raja 11 ayat 2. Yang ketiga, Allah tidak pernah memerintahkan poligami seperti perceraian. Ia hanya mengizinkannya karena kekerasan hati mereka. Ulangan 24 ayat 1 dan Matius 19 ayat 8. 4. Setiap pelaku poligami dalam Alkitab termasuk Daud dan Salomo, 1 Tawarik 14 ayat 3, membayar mahal dosa-dosanya. Yang kelima, Tuhan membenci poligami. Sebagaimana dia membenci perceraian karena hal itu menghancurkan cita-citanya untuk keluarga dalam Maleakhi 2 ayat 16. Jadi Bapak Ibu, jangan gunakan kisah-kisah tokoh Alkitab yang melakukan poligami sebagai acuan bahwa orang Kristen boleh berpoligami atau sebagai acuan bahwa nabi boleh berpoligami. Orang Kristen yang mau jadi penatua saja tidak boleh beristri 2, apalagi menjadi seorang nabi. Ingat, peraturan tentang penatua itu ada setelah zaman Tuhan Yesus. Jadi kalau ada nabi yang mengaku mengikuti Alkitab setelah zaman Tuhan Yesus, namun beristri lebih dari 1, maka sesuai dengan Alkitab, kita katakan bahwa itu adalah nabi palsu. Penatua saja yang hanya memimpin jemaat kecil, itu tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari 1, apalagi seorang nabi besar. Jadi Bapak Ibu, poligami itu diizinkan terjadi dalam perjanjian lama, bukan berarti diperintahkan oleh Tuhan. Lihatlah, tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan poligami membayar mahal kehidupan mereka di kemudian hari, termasuk keturunan mereka. Ingat, Alkitab, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar kita dan menyatakan kesalahan. Kegagalan dari tokoh-tokoh Alkitab yang berpoligami itu bisa kita lihat secara jujur di dalam Alkitab. Itu kita jadikan sebagai pelajaran, bukan sebagai acuan untuk melegalisasi poligami. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.